Perbincangan singkat dan hangat antara Prabowo dan Puan yang terjadi di dua acara resmi kenegaraan pada hari yang sama, yakni tanggal 1 Oktober, memantik kehebohan di jagat politik Indonesia. Momen pertama adalah saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya. Media banyak mengekspos keakraban Puan dan Prabowo. Keduanya tampak berbincang akrab di belakang Jokowi yang berjalan menuju Lubang Buaya, tempat ditemukannya jenazah 7 pahlawan revolusi pada tahun 1966. Prabowo Subianto dan Puan terlihat sempat menghentikan langkah sesaat sambil terus berbincang. Momen berikutnya adalah seusai pelantikan anggota parlemen, yakni DPD, MPR, dan DPR di gedung DPR Jakarta. Prabowo didampingi putranya, Didit Hedi Prasetyo, terlibat perbincangan hangat dan akrab. Tidak hanya Didit, keponakan Prabowo yang juga anggota DPR, Rahayu Saraswati, ikut dalam perbincangan tersebut. Sini. Keakraban Prabowo dan Puan dianggap penting karena menjadi sinyal kuat akan terlaksananya pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Pertemuan kedua tokoh ini akan mempengaruhi peta politik tanah air secara signifikan. Pertemuan itu menjadi pertanda bahwa PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai presiden terpilih, Prabowo cukup mempunyai kerendahan hati, sehingga tanpa segan mengatakan harapannya bahwa pertemuan dengan Megawati akan berlangsung sebelum pelantikan. Dua momen akrab dengan Puan yang juga mengindikasikan bahwa Prabowo terbuka untuk melakukan pertemuan dan rekonsiliasi dengan Megawati dalam memimpin Indonesia ke depan. Kerendahan hati dan juga keinginan untuk merangkul semua elit politik di tanah air tampak jelas dalam pernyataan Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, yang secara lugas mengatakan Prabowo telah menanti pertemuan dengan Mega selama 2 tahun. Dalam ranah politik, terpilihnya lagi Puan Maharani sebagai Ketua DPR menandakan jalan pertemuan Prabowo dan Megawati semakin lempang. Sebelumnya, timbul kekhawatiran adanya konflik politik berlarut-larut jika Puan sebagai Ketua DPP PDIP, partai pemenang pemilu, jika mendapat tantangan keras sebagai Ketua DPR. Karena untuk menolak partai pemenang pemilu, otomatis sebagai Ketua DPR dibutuhkan perubahan Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD atau yang lebih dikenal UU MD 3. Perubahan UU MD 3 jika terjadi akan menyebabkan DPR menjadi area konflik politik kepentingan antar partai. Konflik yang diprediksi akan berlarut-larut. Prabowo Subianto yang sejak awal selalu mengatakan akan melaksanakan politik merangkul semua elit politik, sekali lagi menunjukkan konsistensinya. Prabowo percaya persatuan para elit lebih utama dalam menjalankan pemerintahan ke depan, sehingga dapat mengatasi berbagai rintangan dan ancaman, baik dalam negeri maupun dunia yang saat ini masih dihantui oleh perang.
Men of our time.